Sebenarnya kami sangat sadar bahwa logika elektoral yang terjadi di pilkada itu pasti berbeda dengan pilpres. Jadi poinnya apa? Ada masa elektoral Anies yang tinggi di sini. Dan ketika Anies maju, potensi menangnya relatif besar sebenarnya. Tapi kalau kita mau disiplin pada ilmu sains, mau diakui atau tidak, nama Mas Anies tetap tinggi di Jakarta. Kalau sekarang Andika di bawah itu, buat apa maju untuk kalah gitu kira-kira gitu ya. Dan jangan lupa, PDI Perjuangan itu Mas, dalam pemilu-pemilu eksekutif sebelumnya, seringkali memunculkan kejutan di injury time loh. Anda menyaksikan Politik 442. Selamat datang kembali untuk penjaga gawang yang ini penjaga gawang ya. Penjaga gawangnya unik. Jadi kiper andalan Politik 442. Gua agak bingung sih ini. Bajunya udah merah ya kan, sarung tangan sebelah. Menurut gua Michael Jackson loh dia. Jadi cocoknya kiper. Makanya beda kan, kadang-kadang kalau satu tim itu kiper yang warnanya beda sendiri. Jersinya beda sendiri kan. Udah pas lah ya. Seno, terima kasih hadir lagi. Thank you, Politik sehat. 442. Sehat dan masih tetap percaya pada MU. Wah, MU. Pakai merah dia, cocok. Iya, pas benar. Dan kita ada coach lain. Ada Coach Cecep ini ya. Wih. Selamat dulu. Kalau dari Selamat nama bergabung. saya harus kasih langsung saya nih. Saya langsung tahu. Baju juga udah biru-biru kayak kita. Persib selamat. Liga 1. Oh, nuduh banget. Persib. Wah, nggak mungkin nggak gitu. Enggak, Itu udah agamanya orang Jawa Barat itu Persib. Kemarin ikut yang pawai muter-muter bundaran itu 10 kali ikut juga kan. Ikut virtual. Ikut virtual. Selamat buat Persib, tetap percaya MU tadi. Selamat juga untuk timnas Indonesia yang lolos untuk sejarah. Masuk ke babak ketiga. Ya, oke. Pokoknya gini aja buat panitia di pertandingannya. Tanah airku udah selesai lah, jangan jangan bikin orang lain yang ngikutin rundown jadi trending topik. Jadi saya mau tanya, itu salah lagu atau salah artis sih? Enggak, salah lagu. Salah lagu ya, Iya. Pinggir jurang juga jadi. Pinggir jurang jadi. Oke, hari ini 442 kita mau ngomongin soal lirik-lirikan antara PDIP dengan lirik-lirikan Anies. apa tarik-tarikan sih? Nggak ngerti. Kan bilangnya menarik sih. Oh, Saya iya, bilang iya. menarik. Tarik-tarikan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Loh, kok bisa? Waktu pertama dengar itu mungkin kayak gitu ya. Loh, gimana? Ini bukannya tidak pernah cocok nih, gitu kan? Tapi tiba-tiba ada pernyataan dari Mbak Puan yang bilang menarik kayaknya kalau nyebut nama Anies. Dibalas juga sama Anies. Menarik juga PDI Perjuangan juga menarik. Nah, ini mungkin kalau kita ibaratkan nih, Anies Baswedan kita tahu kan kemarin menjadi salah satu capres gitu ya. Itu ibarat kayak ini kali ya. Apa? Di sepak Timnas bola? Prancis. Timnas Prancis. Timnas Prancis tahun 2022 kita semua ingat. Nobar juga waktu itu. Nobar juga pasti. Yang nggak biasa nonton bola, Piala Dunia biasa nonton Pasti. juga, saking serunya kan. Jadi Prancis kalah ketemu waktu itu. Argentina. Seru ya Seru. kan. Bintangnya salah satunya Mbappe dan Messi untuk pertama kalinya udah jadi bintang seluruh dunia, bukan main lah itu. Akhirnya dia bisa membawa timnas Argentina ya, Seno sama Kang Cecep. Jadi kalah lah Prancis di 2022. Kalah nih. Jadi maksud lo timnas Prancis ini seperti iya seperti Anies, karena udah kalah Piala Dunia nih. Piala Dunia dengan Pilpres. Tapi ada pertandingan lain yang gak kalah besar kata di negara ini, yaitu perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta. Ibarat kata itu Prancis kalah di 2022, 2024 jangan sampai kalah Euro. Gitu. Masuk tuh barang. Masuk. Ini AI-nya ini. Ini dia. Pakai ini kayak Mbappe ya sebenarnya ya. Tapi ini Mbak Waswedan gitu gimana sih Mbak ngomong? Baswedan. Mbah, abah. Itu masuk. Abah soalnya. Tapi bener nggak sih lirik-lirikannya? Mas Eno mungkin dijelasin. Lirik-lirikannya sejauh apa sih? Udah mulai menarik apa gimana? Ini kalau kiper tuh emang di belakang, tapi dia yang tahu apa yang terjadi. Kita ngelirik-lirik aja lah pokoknya. Waduh. Jadi gini Pak, kalau bicara pilkada, sebenarnya kami sangat sadar bahwa logika elektoral yang terjadi di pilkada itu pasti berbeda dengan pilpres. Betul. Apapun yang terjadi di pilpres itu tidak bisa di copy paste sama persis dengan di pilkada. Kenapa? Karena dinamika berbeda-beda.
antara pilpres dan pileg saja nggak bisa sama. Ya, betul. Ada bisa terjadi split tiket dan lain sebagainya. Setuju. Apalagi dengan pilkada. Artinya Jakarta punya historinya sendiri, punya ceritanya sendiri, punya latar belakang politiknya. Jawa Timur, Jawa Tengah, di mana-mana itu berbeda-beda Ya. dengan apa yang terjadi di pilpres. Nah, dari situ pegangan kami dari tahun ke tahun itu sebenarnya tetap sama, Pak, yaitu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Mau itu pakai survei, mau itu pakai jajak pendapat, polling dan lain sebagainya, termasuk melibatkan usulan-usulan dari bawah. Nah, nama Mas Anies ini muncul dari mana sih? Ini kan kayaknya hot topic betul kalau apa karena survei kita tahu masih tinggi atau benar-benar dari PDI Perjuangan ada suara untuk Anies? Ini kan muncul di sekian bulan ini. Ada guna-guna apa gitu loh, kok tiba-tiba muncul gitu kan. Pertanyaan di medsos kan begitu. Betul. Tapi kalau kita mau disiplin pada ilmu sains, mau diakui atau tidak, nama Mas Anies tetap tinggi di Jakarta, di DKI. Mas Anies, Pak Ridwan Kamil masih tinggi. Artinya nama-nama itu apa yang disampaikan oleh partai sebagai nama-nama yang menarik karena memang secara ilmiah ini nama-nama yang secara survei menarik. Satu. Yang kedua, kami mendengarkan dan menghargai aspirasi yang datang dari bawah. Faktanya dari internal PDI dari internal Perjuangan juga untuk menggodok apa yang terjadi di dinamika selama ini. Kemudian juga kita tidak boleh melupakan ada periode panjang antara katakan Pilgub DKI 2018 dengan Pilgub saat ini. Banyak peristiwa politik yang terjadi termasuk Pilpres. Betul. Bahwa Pilpres itu kemudian mengubah sama sekali landscape politik tidak ada yang memungkiri. Siapa yang menduga bahwa di satu persimpangan tiba-tiba pemain kami rajin gol bunuh diri. Misalnya, kan? Ini sudah pernah dibahas dalam episode yang sebelumnya. Kita bahas di episode sebelumnya. Kalau penasaran ke episode Mumpung lagi ini sudah separuh tugas gue ini mumpung lagi diarahkan, mumpung diarahkan nonton episode sebelumnya, diarahkan juga sekalian ya kita arahkan untuk like, subscribe. Mantap itu satu ya. Ini jadi udah cocok lah jadi cocok coach. ini langsung masuk. Nah, artinya nggak ada yang menduga landscape politik itu berkembang dan Pilpres memainkan peranan variabel yang sangat besar. Makanya nama-nama itu menjadi mungkin untuk diusulkan oleh internal kami. Dan nama Mas Anies memang menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh DPP. Meskipun bukan hanya Mas Anies. Jadi nggak tunggal itu. Namanya usulan kan boleh-boleh aja. Usul Mas Anies, usul siapa, usul Barack Obama pun boleh kalau itu mau usul misalnya. Namanya usulan. Nah, termasuk juga kami menyampaikan usulan nama dari kader-kader internal, teman-teman DPD Jakarta, termasuk Mas Pras, yang saat ini masih ketua DPRD. Ada lagi beberapa nama anggota fraksi PDI Perjuangan yang diusulkan. Jadi banyak. DPP pun melihat dari dinamika yang ada, kami percaya dengan kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya kami nggak bisa asal comot, asal transfer pemain gitu, tanpa ada asbabun nusul yang jelas. Berhubung Ustadz Adi Pray nggak di sini, saya Mas Adi nih dicariin. Nah, artinya harus ada track record yang jelas, ada rekam jejak pengalaman yang jelas, ada kaderisasi dan lain sebagainya. Maka kader-kader internal pun kami usulkan. Kirain dari 2018 pilkada kemudian pilpres kemarin nggak mungkin gitu, itu kayak minyak dan air antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan. Orang malah bilang bukannya itu selalu beda ideologi ya? Betul. Artinya kami sangat menyadari itu. Persoalannya pengambilan keputusan akan mengkawinkan siapa secara politik di Pilgub DKI itu kan di ranah DPP. Dan hingga hari ini pun DPP mencermati dengan ketat. Siapa yang akan kami majukan? Karena kalau suaranya Mbak Puan bilang menarik juga, ini belum DPP nih belum? DPP dong. Konteksnya kan menarik, secara elektoral menarik memang. Artinya Mas Anies memang secara ilmiah ini sosok yang menarik. Kalau bicara elektoral ansih itu dari survei. Nah, persoalannya kami harus berpikir, kalau memang kemudian sekedar bicara tentang tren elektoral, apakah pembagian kubu antara Mas Anies dan kubu PDI Perjuangan yang tersisa dari Pilgub 2018 yang lalu, yang sudah terlanjur membuat kubu yang sangat fanatik di sisi masing-masing pada waktu
Ini kayak dukung MU dan City. Ini kayak udah masing-masing sendiri. Apakah nanti kalau ini dikawinkan secara elektoral, bisa lebur? Apakah ini bisa melebur dan bermanfaat secara elektoral, atau malah berpotensi mengurangi militansi masing-masing kubu? Nah, resiko-resiko itu dan konsekuensi itu tentu hari ini sedang kami pelajari. Dan basicnya adalah tetap dengan cara-cara ilmiah. Jadi ini selama janur kuning belum melengkung, wasit VAR masih boleh bilang apa saja. Gitu. Tapi pada dasarnya gue bingung di mana main bola pakai janur sih. Iya kan? Biasanya itu kalau gitu fluid full time lah. Belum sebelum wasit meniup fluid fluid. full time gitu. Tapi mungkin penegasannya gini. Pada dasarnya kemungkinan Anies untuk diajukan oleh PDIP itu sama, tidak ada kurang-kurangnya dengan nama siapapun. Yes. Tidak ada kurangnya dan tidak ada lebihnya. Kok Cecep? Apa kita udah dapat nih sedikit gambaran berkaitan sama internal PD Perjuangan dan juga DPP-nya dari penjaga gawang satu sarung tangan kita ini ya, Seno. Tapi apa mungkin ada sebuah situasi menjelang Pilkada DKI ini yang membuat ini bahasa saya nih, nanti Seno bisa nambahin lagi atau bisa counter. Kayak desperate nih PD Perjuangan nih. Oke deh, gue ambil siapa aja pemain asal gue bisa menang gitu. Pasti aja deh. Itu kalau Real Madrid beli pemain gitu tuh. Gitu Saya ya. sebagai pendukung Barcelona di Real Madrid ya asal mahal beli. Entar dulu. Barcelona beda. Kita udah duduknya udah benar. Kita sama-sama Madrid. Oh iya. Iya. Sekolahnya di Madrid. Barcelona ada merah. Ada merahnya dikit ya. Termasuk yang jengkel juga kalau main PES waktu lawan Madrid. Iya. Aja benar-benar tambah Mbappe lagi. Silakan Coach Cecep. Oke, jadi kalau kita lihat apakah memang PDI Perjuangan itu desperate apa enggak nih? Memang cuma nanti Ibu Ketum yang tahu sebenarnya kan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita cermati ya, para coach di sini yang hadir. Jadi pertama kita lihat memang ya, kalau kita ngambil pengalaman di Pilpres kemarin, kita lihat PKS dengan PKB kan basisnya sama-sama Muslim, Islam, tapi berbeda gitu. Ternyata bisa bersama. Nah, dari pengalaman sini bisa kita tarik sebenarnya ke Pilpres. Memang sekarang kan kita tanggal pekan kedua Juni ya. Nah ini kan kemungkinan ini akhir Juli diputuskan untuk awal Agustus daftar nih. Jadi ada waktu sebulan sebenarnya untuk Ibu Ketum ya untuk merenung gitu atau kontemplasi lah bahasanya ya. Siapa calon yang akan diambil. Kenapa Anies misalnya? Nah ada sosok ya. Pertama gini, kita nggak tahu nih, Anies ini kan nggak punya partai sebenarnya. Nah, siapa yang akan mengusulkan? Kenapa dia menarik? Memang kalau kita bicara Pilpres, Pilkada, yang menarik itu apa? Elektoralnya tinggi. Nah, nggak bisa nutupi mata lah ya. Bagaimana ketika tadi data yang dimunculkan ya, ketika Pilpres kemarin Prabowo dengan Anies kan ini hampir sama ya, 2 juta sekian semua. Beda tipis tuh, beda 1% kurang tadi kita ya. tampilkan ya. Kita tampilnya. Itulah hasil Pilpres. Beda 1%. 2.600.000, 2.500.000. Jadi poinnya apa? Ada masa elektoral Anies yang tinggi di sini. Dan ketika Anies maju, potensi menangnya relatif besar sebenarnya. Tinggal kita mengolah data yang sebelumnya pendukung Prabowo dan Ganjar misalnya ya. Semua level diturunkan. Itu. Jadi secara popularitas, elektabilitas dapat. Nah, waktu yang untuk mengejar sekitar 60 lebih kurang ini waktu 5 bulan ke depan sampai bulan November. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa mendukung? Pertama karena nggak punya partai, padahal kalau dia maju sebagai kepala daerah, itu bisa sebagai calon independen atau gabungan partai. Nah, calon independen kayaknya nggak mungkin, karena udah mendaftar ya. Sekarang gabungan partai. Nah, dengan pengalaman kemarin dengan PKB, itu bisa kerjasama. Jadi bisa PKB menyorongkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PKS juga yang kemarin mengusung Anies di Pilpres. Jadi PKS dan PKB juga bisa mengusulkan Anies ini sebagai calon kepala daerah gitu. Nah, jadi tiket bisa dapat sebenarnya. Kemudian kenapa bisa PKB dengan PDIP bisa kerjasama? Ada beberapa hal. Pertama, mereka punya ideologi dan basis yang relatif dekat sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang ideologi relatif dekat? Memang satu basisnya keagamaan, yang satu sekuler atau majemuk lah ya. Tapi kemudian basisnya itu dekat ya. Kalau bisa ditanya ya, Mas Seno ya, saya diskusi sama Pak Sekjen itu bagaimana kepala daerah dari NU itu banyak di PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya nggak masalah. Pasang semangka banyak. Semangka, hijau dan merah. Itu jadi bagaimana secara ideologi. Kemudian mereka punya pengalaman sebelumnya antara PKB dengan PDI Perjuangan.
Nah, kemudian juga ada kepentingan strategis. Kenapa Jakarta? Dulu DKI Jakarta, sekarang DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Dengan undang-undangnya sudah, tinggal nanti naikkan aja Kepresnya, entah itu Jokowi atau Prabowo. Dan fungsi Jakarta ke depan luar biasa. Kota global, masih akan jadi sorotan ya. Aglomerasi gitu. Jadi kemudian bagaimana dan juga mencakup Botabek Punjur ya, Bogor, Tangerang, Bekasi, puncaknya Anjur, diperluas. Sehingga kemudian yang berpotensi misalnya memimpin Jakarta 2025-2029, maju ke Pilpres 2029, tabungan politiknya luar biasa di sini. Jadi dia baik sosoknya maupun partai pendukungnya ya. Jadi ada kepentingan strategis gitu yang mendukung Anies buat maju gitu ya. Nah, kalau kita belah lagi antara PDIP dengan PKS ini memang itu bisa gabung nggak tuh? Maksudnya secara ideologi memang ada kalau merah sama hijau jadi semangka, merah sama putih buah naga, tapi itu susah loh. Percaya nggak loh? Iya, merah sama putih buah naga, yang putih jambu. Tapi dengan melihat bangunan koalisi ya di Indonesia ini, bangunan koalisi yang berbasis ideologi nggak ada sebenarnya. Bangunan koalisi itu kerap kali berbentuk koalisi yang pragmatis, kepentingan jangka pendek. Itu kita lihat di DPR misalnya, atau kita lihat dalam pembentukan koalisi-koalisi menjelang pilkada itu di pernah terjadi itu ya. Satu paham PDI Perjuangan dengan PKS, tapi kalau koalisinya untuk hal semacam ini, jadi untuk yang tadi kalau dengan PKB kepentingan strategis ini lebih pragmatis. Jadi bagaimana kemudian dia bisa dimajukan gitu ya. Ini terbaru lagi DPW PKB sudah menyatakan akan mengusung Anies. Sudah baru nih ya. Baru tadi akan mengusung Anies. Jadi bisa ini kalau tadi kata Mas Eno kan tidak berkaitan, tapi kan sederhananya saya jadi ngeliat nih. Ini kalau kita lihat di sini kan Ganjar Mahfud 17, Anies Muhaimin 41 gitu ya. Ganjar Mahfud katakan berarti PDIP mendukung Anies gitu ya. Yang kedua ada Aniesnya jelas langsung plus PKS yang mendukung. Berarti 41 plus 17 menjadi 58%. Seperti angka Pilpres apa? Jadi ya? Tapi itu Pilpres loh. Saya kan bilang kalau beda nih. Kalau dicampur begitu, apakah itu jadi tambah A plus B sama dengan sekian, atau malah kemudian berkurang satu sama lain? Nah, ini yang kita akan pikirkan. Artinya cocok nggak kalau begini? Dan jangan lupa, PDI Perjuangan itu, Mas, dalam pemilu-pemilu eksekutif sebelumnya seringkali memunculkan kejutan di injury time loh. Artinya nama-nama roster pemain yang dimunculkan di pertengahan pertandingan. Ini. Ternyata yang muncul terakhir bukan. Apakah jangan-jangan ini kenapa nama Pak Ganjar tidak masuk dalam kemenangan? Karena mau dimunculkan di injury time gitu. Aduh, jangan-jangan itu kan setelah iklan-iklan berikut ini. Ceritanya ada iklan, baru dijawab. Jadi cliffhanger, nonton iklan. Jawabannya. Iya. Ada dramanya juga. Jangan-jangan gitu, Mas Eno. Enggak. Mas Ganjar sudah 2 kali maju di Pilgub Jateng dan menang. Artinya secara konstitusi dan secara tradisi kami tidak terbiasa mengubah aturan mendekati permainan mulai. Siapa yang biasanya, Pak? Tidak tahu, gitu ya. Tapi kami tidak terbiasa. Kami tidak terbiasa datang ke MK untuk mengubah aturan mendekati masa permainan mulai. Jadi Pas Ganjar tidak bisa. Itu saya rasa sudah clear. Tetapi harus diingat tahun 2019 misalnya nama calon wakil presidennya yang dari pasangan yang kami dukung itu belum jelas itu sampai akhir. Baru tiba-tiba Kiai Ma'ruf Amin muncul. Sama dengan Mas Ganjar. Sebelumnya sempat diisukan kan muncul nama Erick Thohir, muncul nama Sandiaga Uno dan banyak yang lain. Tiba-tiba yang muncul yang unpredictable, Pak Mahfud MD. Artinya sama dengan Pilkada DKI, ini ya belum tentu juga nama-nama itu adalah nama-nama yang fix. Bahwa itu kami semua pertimbangkan, yes. Dan acuannya ilmiah serta kesejarahan serta pertimbangan elektoral futuristik. Artinya pada saat Pilgub nanti apakah akan berpengaruh baik atau tidak, itu kami pertimbangkan semua. Tapi jangan lupa, bukan hanya Mas Anies loh yang kami munculkan sebenarnya ke publik. Mas Anies itu kan jadi rame karena ya memang itu sesuatu yang something new. Tetapi ada nama Pak Andika misalnya. Ada nama Mas Pram misalnya yang dimunculkan. Ini juga nama-nama internal. Memang itu sih. Kalau ini
partai yang mungkin ya kayak MU lah papan tengah. Gak enak banget ya nyebut MU papan tengah ya, tapi kenyataannya begitu. Tapi kenyataannya demikian. Iya. Mohon maaf ya, jangan marahin saya. Maksud saya semangat biar MU terus memperbaiki prestasi dan akhirnya menang lagi Liga. Fakta nggak bisa marah, nggak bisa marah. Sama fans MU ini. Nggak apa-apa, saya Chelsea papan tengah juga ya. Tapi maksudnya adalah PDIP gitu loh, ya kan kadernya banyak gitu dan bagus-bagus gitu. Jakarta juga bagus-bagus, nomor 2 di Jakarta juga gitu. Masa sih nggak ada kadernya gitu loh. Satu yang akhirnya keluarkan namanya Pak Ahok gitu. Itu masih mungkin atau gimana? Sangat mungkin. Artinya seperti yang aku bilang tadi, nama Pak Anies dan nama semua yang lain itu sama-sama tidak ada yang kurang memungkinkan atau lebih memungkinkan. Tahapan hari ini belum sampai ke situ. Bahwa kami punya kader-kader yang bisa dimajukan dan itu nama yang bagus-bagus direkam jejak publik, itu juga sebuah fakta. Artinya masih ada cukup waktu. Banyak kemudian situasi politik sebelum hari ini yang menunjukkan bahwa nama yang awalnya elektabilitasnya mungkin tidak tinggi di survei, ternyata saat menemukan momentum politik yang tepat, itu bisa memenangkan pilkada. Termasuk saat cerita kami dulu mengusung Pak Jokowi di Solo. Itu juga tidak langsung serta-merta paling tinggi. Artinya banyak cerita seperti itu, Mas Eri Cahyadi di Surabaya dan banyak pengalaman yang lain. Maka nanti juga dari nama-nama yang ada kami akan memikirkan siapa ini. Pak Andika juga menarik loh, kan artinya belum jadi ini. Ada Pak Basuki. Kan Pak Andika waktu disebut Ibu Mega waktu Rakernas, tepuk tangannya Ibu Mega dengan paling banyak. Kode. No, ini satu nih. Apakah juga ikut dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan untuk melihat menjelang Pilkada DKI ya, Pilkada DK Jakarta nih, daerah khusus Jakarta, akan majunya Kaisang? Jadi pertimbangan nggak? Ya tentunya dengan peraturan baru yang itu goal di MA, itu kan jadi pencermatan tersendiri. Artinya peraturan ini sangat spesifik. Kenapa kok tiba-tiba munculnya itu sangat mendekati rangkaian pilkada dan itu berpotensi digunakan hanya untuk satu orang sejauh ini. Berdasarkan apa yang jadi perbincangan di medsos. Yang ulang tahunnya kebetulan 25 Desember dan itu baru jadi umur 30 tahun kalau aturannya agak diubah. Bukan pada saat pendaftaran usia 30, tapi pada saat dilantik. Jadi ini seperti persyaratan ikut lomba, tapi persyaratannya itu berlaku surut. Jadi nunggu nanti setelah ini sudah pengumuman pemberian piala, baru persyaratannya berlaku. Ini semacam itu, Pak. Kalau kelasan FIFA sih nggak pernah terjadi, tapi kalau 17 Agustusan boleh lah. Saya agak kayak begitulah. Bapak-bapak pakai sarung suka berantem. Lupa nggak ikut technical meeting. Apa Asian Value yang kemarin? Aduh, human rights. Jadi begitu, itu yang kami rasa sangat spesifik bisa menguntungkan untuk satu orang saja sebenarnya. Dan tentu kami cermati. Tapi kan kita ikuti juga bahwa KPU ada perbedaan pendapat dengan MA tentang peraturan mereka. Dan itu kami sedang mengikuti. Yang pasti kami ingin memastikan bahwa secara konstitusi kami ingin taat pada aturan. Dan nggak bisa, kalau belajar dari sepak bola, belajar dari olahraga, politik itu harus banyak belajar dari sepak bola. Harus fair play, harus sportif, nggak boleh instan, nggak boleh pakai doping yang dibantu orang lain. Itu olahraga mengajarkan demikian. Politik harus belajar. Kalau mau naturalisasi Obama sekalian. Biar kayak sepak bola. Anak menteng kok gitu ya. Kan anak menteng dia itu dulu kan. Kalau ngelihat konstelasinya Coach Cecep, sebenarnya ini seperti apa sih kalau yang realistis? Karena sebenarnya kan mereka masih harus membuat sebuah koalisi untuk mengajukan nama kan. Nah, PDIP kalau mengusung Anies, apa yang kalau Coach Cecep melihatnya apa? PDIP ini bisa bareng siapa? Karena kalau bayangan saya nih, lagi-lagi untuk tim sekelas PDIP yang sekeren Barcelona ini. Tadi kita sepakatnya Madrid loh. Dulu. Nanti kalau Bayu yang ngomong silakan pakai contoh Madrid. Saya boleh diubah ya. Contoh Barcelona. Barcelona yang dulu tadi. Bukan yang ini. Jadi wakilnya paling nggak pasti dari PDIP dong. Atau gimana? Tapi kan itu akan mempengaruhi siapa yang mau gabung sama PDIP gitu. Nah, ini kan dari perolehan kursi ya dalam hal ini
ini representasi dari DPRD, DKJ lah kira-kira namanya gitu. Nah dari sini sebenarnya terlihat nggak ada yang bisa ngusung sendiri ya. Nah jadi harus bersama-sama. Nah bisa dipastikan yang KIM, Koalisi Indonesia Maju itu untuk kasus DKI kayaknya nggak mungkin mereka akan bergabung dengan PDIP. Jadi bisa kita keluarkan misalnya Golkar, kemudian PAN, Demokrat, PSI ya. Nah, itu. Kemudian pasangan yang sebelumnya 01 yaitu PKS, Nasdem dan PKB ini potensi untuk dilirik menjadi mitra kerjasama bahasanya ya. Kerjasama politik dari PDI Perjuangan. Paling mungkin di sana. Nah, berarti kalaupun nanti dengan PKS ya, PKS nanti kan nggak punya calon yang levelnya nasional ya. Dia mengusung Mardhani Alisera, tapi kan nggak muncul-muncul terus namanya tuh. Memang perolehan tinggi Jakarta Timur ya, tapi kalau konteks untuk DKJ kayaknya udah susah. Belum angkat. Nah, kalau dia ngusulin Anies, kemudian dia mitra sama PDIP, bisa jadi 01-nya itu misalnya. Dari kan rebutan wakilnya nanti. PKS bilang kursi kita paling banyak, wakil dari kita dong. Gitu. Kalau PKB ya, PKB kan 10. Kalau dia compare sama ini, kecuali PKB dengan PDIP. Baru nanti lihat apakah Pak Andika. Tapi ingat, kalau milih Pak Andika berarti kerja 5 bulan ke depan, 4 bulan harus kerja keras. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara pilkada itu ada bicara masalah dari popularitas, akseptabilitas, baru elektabilitas. Baru isitas ya. Baru isitas. Semoga tidak ya. Semoga enggak. Nah, di sini kan berarti sekarang udah bulan Juni. Ngupernya kita nggak tahu nih apa mungkin di internal PDIP sudah riset ya. Hitung-hitungannya. Hitungan Andika itu udah berapa persen. Untuk 5 bulan ke depan itu paling maksimal 5-10%. Kalau sekarang Andika di bawah itu buat apa maju untuk kalah gitu kira-kira gitu ya. Nah, paling mungkin adalah ya apa namanya kalau tadi kan Nasdem, PKB, PKS. PKB nggak punya calon, dia mah ikut siapa aja, yang penting dukung, nanti ada konsesi. Itu masalah tadi, masalah negosiasi dan konsesi ke depannya. Itu mungkin alasannya DPW PKB cepat-cepat mengeluarkan nama Anies gitu ya. Seperti strategi Nasdem yang kalau seperti Anies kan cepat tuh langsung diajukan nama Anies. Ya Nasdem sendiri kan kayak kemarin Crazy Rich Priok dia bilang dulu pengen jadi apa gubernur, sekarang saya nggak mikir saya maunya presiden maunya udah shifting, berarti ada arahan dari bosnya. Kalau kayak gitu pinter gimmicknya. Bikin sepatu gede di Senayan gitu ya. Enaknya jadi apa ya gitu. Ya dari sini kita lihat sebenarnya, dan Anies sendiri kan sepertinya sudah mau juga bertarung lah di Pilkada Jakarta ya. Karena kan kalau kita bicara politik, kita bicara kalau olahraga berarti maraton, atau bola juga lama, jangka panjang nih kan. Harus menjaga nafas ya. Jadi sekarang nggak jadi ya siapa tahu 2029 jadi. Kayak Prabowo 4 kali maju kan. Alhamdulillah jadi juga misalnya dari 2009, 14 dan seterusnya. Kalau dari PD Perjuangan sendiri, Seno, kalau melihat bagaimana ini juga akan dilihat, kan harus berkoalisi soalnya. Gimana tuh? Boleh tahu nggak? Yang lo tahu lah ya di dalam. Ya kita sadar bahwa kerjasama politik itu nggak terelakkan. Harus, artinya tidak hanya di Jakarta, di banyak daerah yang lain. Dan kita selama ini sejak Pilpres pun sudah menyampaikan, dengan partai-partai politik manapun, itu kami nggak ada masalah. Asalkan sama-sama mengusung Pancasila, sama-sama dasar negaranya sama, nggak ada masalah. Dengan Gerindra, makanya dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, kami tidak ada masalah. Dengan kemudian kawan-kawan Golkar, kami nggak ada masalah. Katanya ada masalah tuh, berarti sama siapa sih? Ada sendiri kali ya. Jadi itu artinya saya nggak ngurusin yang itulah. Pokoknya dengan partai politik manapun untuk membangun kerjasama politik di dalam konteks pilkada itu tentu kami menggunakan rasionalitas yang berbeda dengan Pilpres. Dan itu terjadi juga di Jakarta. Kami yakin bahwa apa yang kami lakukan nanti, kami sodorkan kader ini, kader-kader yang oke, dan kami siap membuka pintu, dan kami siap menyiapkan karpet merah bagi nama-nama calon terbaik, termasuk partai-partai politik yang mau bekerja sama dengan kami. Waktu ini jadi concern juga, singkat nih waktunya. Tapi persiapan kita sangat serius. Artinya sebagai sebuah klub bola lama, kayak klub bola lama itu ya. Salah satu paling lama. Itu ya penyiapan akademinya kita seriusi, training groundnya kita seriusi. Maka kita buat tim pemenangan nasional untuk bicara pilkada, untuk melatih calon, termasuk timnya. Itu kami siapkan sebelum nama calon keluar, timnya kita siapin dulu.
Jadi agar mesinnya bisa ready menghadapi situasi pemilu besok. Dan itu kita lakukan. Asalkan pada saat kami melakukan konsolidasi tidak ada dalam tanda kutip gangguan-gangguan politik. Meskipun itu pasti ada. Dan hari ini pun ada nuansa kental kami sedang mengalami itu. Tetapi saya rasa publik bisa melihat. Kami tetap jalan terus. Pokoknya as the Reds go marching on. Itu. Tapi saya mau tahu, apakah tadi katakan bisa berubah nih, bisa aja namanya lain, bisa diinjurikan, kemudian muncul nama yang mengejutkan gitu ya. Apakah memang PDIP lagi ngelirik-lirik juga? Kayak PKS kan kemarin Pak Mardhani di sini juga sempat ngobrol. Ya siapa yang diajukan oleh PKS, apakah mengajukan Anies juga lirik-lirik juga, yang sana main kartu apa? Kan? Apakah PDIP mengusung Anies atau tidak juga melirik? Salah satunya RK maju nggak? Gitu, sebagai salah satu lawan berat kalau memang maju di Jakarta. Memantau lawan. Apakah menunggu timnas lain mainin naturalisasi apa enggak gitu kan? Ya, pasti artinya kalau di ilmunya Sun Tzu itu kan selain kita kenal diri sendiri juga harus kenal lawan bicara, lawan bermain kita. Itu harus kita bicara, harus kita ketahui. Nah, tapi di dalam konteks itu kami sadar Jakarta ini daerah yang super strategis. Siapapun yang menjadi pemimpin, gubernurnya ini seperti gubernur Indonesia ini. Karena etalase seluruhnya, epicentrum politik, bisnis, ekonomi, semuanya masih di Jakarta. Itu de factonya. Meskipun sudah bukan ibu kota secara administratif yang dipindah ke Kalimantan, ke IKN. Tetapi secara fakta, hari ini epicentrum dan etalase politik nasional Jakarta. Kami ingin memberikan pemimpin yang bertanggung jawab. Seperti dulu kami memberikan satu keberanian politik mencalonkan Pak Ahok, dan kemudian ternyata banyak yang masih merindukan kepemimpinan beliau di Jakarta. Itu artinya kami serius dalam menggodok nama-nama calon. Historis kami serius. Dan kami tidak ingin nama yang kami ajukan ini hanya untuk mengejar kemenangan. Tetapi, jadi serius lah PDI Perjuangan untuk Jakarta. Bukan hanya how to win, tapi harus menemukan orang yang tahu caranya how to govern pada saat memimpin Jakarta. Dalam episode dulu yang bisa Anda saksikan di sini. Aja bakal nongol di sini kalau mau diklik nih bersama Mas Mardhani juga. Padahal itu out of frame loh tangan lo itu. Padahal sebenarnya di sini saja. Nah, itu sempat ada gaung begini. Untuk memilih pemimpin Jakarta berikutnya harus yang serius. Jangan yang cuma jadiin Jakarta itu batu loncatan. Nah, PDIP ada kekhawatiran nggak? Salah satu orang yang dikatakan akan pasti selama ada mesinnya, selama ada kendaraannya, pasti akan maju di Pilpres 2029 adalah Anies Baswedan. Nah, dikhawatirkan posisi Gubernur DKJ nanti hanya menjadi batu loncatan bagi seorang Anies Baswedan. Nah, PDIP apakah tidak mengkhawatirkan hal itu? Satu, konteks batu loncatan itu, saya mau tanya ke Pak Ustadz Mardhani juga sebenarnya. Kalau ngomong batu loncatan, sebenarnya kan hari ini tidak ada lagi. Wong ini pilkada serentak. Artinya Pilpres tidak akan terjadi di tengah-tengah masa jabatan. Tapi akan terjadi di akhir. Pada saat mereka sudah selesai menjalankan periode kepemimpinannya sebagai gubernur siapapun yang terpilih. Jadi tugasnya secara election kali ini sudah tuntas kalau itu nanti siapapun itu mau maju Pilpres. Dan saya setuju sama Seno di titik ini karena jadi batu loncatan tuh seolah-olah lo jadi aja gubernur terus ditinggal, atau lo kerjanya nggak bagus juga dinilai kan. 5 tahun itu justru sebetulnya kalau memang batu loncatan, bukti harus serius. Itu alat bukti. Tapi nggak bisa dipungkiri, orang maju ke Pilpres, pikirannya nggak mungkin 2 hari sebelum Pilpres. Pasti sudah 2 tahun sebelum itu, jadi tidak fokus lagi Pasti. Dan secara realitas politik itu tidak bisa dihindari. Artinya siapapun yang hari ini menjadi wali kota, bupati, gubernur, nggak mungkin ada yang kemudian berpikir setelah itu saya tak pensiun berkebun. Saya rasa jarang ada orang yang berpikir seperti itu. Politisi manapun pasti berpikir karirnya naik. Dan itu satu hal yang wajar menurut saya, lumrah. Dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi apapun itu saya rasa nanti kita akan memutuskan yang terbaik di Agustus. Tunggu tanggal mainnya. Agustus awal ya. Kang Cecep, Coach Cecep, apa yang bisa menurut Kang Cecep PDI Perjuangan ini berbicara terutama untuk daerah khusus Jakarta?
Oke, jadi kalau keseriusannya sih lewat penjaga gawang kita ya, nggak perlu diragukan. Jaga gawang harus serius. Serius ya. Biar nggak Kan kebobolan gitu. gitu. Bola datang kaget kan nggak bisa. Fokus terus. Iya. Jadi dengan pengalaman kemarin yang ternyata tidak baik-baik saja ya, antara PDIP dengan kadernya ya, yang akhirnya keluar tersebut, saya kira lebih hati-hati ya Bu Mega ini. Jadi apalagi kemudian di hasil Rakernas kemarin kan semuanya menitipkan ke Bu Mega ya, untuk memutuskan untuk yang memberi rekom ya untuk pilkada ke depan nih. Jadi akhirnya saya bilang tadi ya Bu Mega itu akan melakukan kontemplasi sebenarnya. Tapi tentu saja saya kira dia harus jangan cuma wait and see lawannya siapa sebenarnya masalah kita ya. Tapi tetap harus punya nilai kan, PDIP ini partai yang punya nilai ya. Ideologi nasionalis Bung Karnois lah. Nah di sini kemudian harusnya dia dengan karakteristik Bu Mega sebagai seorang negarawan, dia harus bisa memutuskan calon ke depan siapa. Putusin aja misalnya nih di tengah Juli. Memang kan dengan tadi hasil akademis, survei dan kawan-kawannya ya. Baru kemudian akhir Juli sudah bisa, tengah Juli lah, minggu ketiga lah itu harus bisa memutuskan sehingga kemudian karena waktu singkat kan ya. Memang kriteria saya kira semua partai bikin kriteria, tapi kan sebenarnya itu memang basis ya ideal type-nya lah. Tapi nanti ketika ketemu calon yang lebih kurang elektoralnya bagus juga bisa juga sebenarnya tuh. Nah di sini kemudian dilihat bagaimana, kita nggak tahu lah ini kedepannya bagaimana IKN ya dengan persoalan yang baru 30% terbangun misalnya. Apakah memang semuanya udah mau dipindahin atau sekian persen. Nah karena itu kemudian Jakarta masih tetap punya peran penting saya kira dalam 5 tahun ke depan. Jadi siapapun yang menjadi entah DKI jadiin kepres atau enggak ya udah ini harus tetap perlu pemimpin yang gubernur di Jakarta ini ada lebih, ada gubernur Lemhanas, ada gubernur Bank Indonesia, Jakarta semua. Semua di sini ya. Iya, jadi saya setuju tuh sama Coach Cecep. Jadi jangan nunggu terus sih PDI Perjuangan, harus ngelit ketika sama seperti ketika dulu majuin Pak Jokowi, kemudian majuin Ahok. Paling tidak kita melihat PDI Perjuangan itu ngelit sesekali gitu. Dan ini bukan kali ini aja sebetulnya kita butuh PDI Perjuangan. Karena kan nih ya kalau kesebelasan udah matang lah. Ya faktanya sebenarnya pada saat Pilpres kemarin pun kita juga nggak main di injury time. Karena tidak ada aturan yang kita tunggu. Itu berubahnya karena kami menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Jadi kami juga nggak main di injury time pada saat Pilpres. Artinya pada saat kali ini pun momentum untuk mendeklar itu kan masih banyak. Ini bulan Bung Karno, bulan Juni masih belum selesai. Bulan Juli itu bulan pra kemerdekaan. Nah, artinya kan menuju ke Agustus. Jadi masih ada banyak momentum sejarah. Yang pasti siapapun calon gubernur di DKJ ya, daerah Jakarta yang hari ini akan kita usulkan. Saya sepakat dengan Kang Cecep, ada banyak gubernur di sini. Gubernur Lemhanas, ada gubernur BI. Yang penting gubernurnya bukan gubernur rasa gubernur jenderal kolonial Hindia Belanda. Jan Peter Jadi kapan? Juli ini ya? Ya nanti kita tunggu. Kalau saya menyampaikan di sini saya berubah enggak jadi kiper lagi tapi jadi pelatih. Gitu. Telepon Bu Mega dong kita. Tahu misal Bu Mega ini pada mau penasaran banget nih gitu kan. Ini dekat. Tahu gitu kan. Oke. Apa-apaan kamu telepon saya lagi tidur siang gitu. Oke, jadi kita itu tadi posisi PDIP kita lihat lah ya. Anies akan seperti apa karena Anies masih belum tembus untuk Pilpres. Ibaratnya seperti Mbappe yang masih gambarnya kita tayangkan. Sudah juara Liga sebenarnya di Prancis. Sudah juara Liga di Prancis kan Mbappe. Belum level PSG. Belum level Benoa sama di Bali dia. Benoa. Champion belum dapat. Champion belum, makanya masuk dia pindah ke Real Madrid yang sudah beberapa kali, mungkin salah satu klub terbanyak untuk mendapatkan Liga Champions, 14 kali ya. Luar biasa loh itu. Nah, ini saya muji Real Madrid loh. Itu luar biasa. Ya gimana duitnya banyak? Thank you, Tim. Tetap aja ada PS duitnya banyak. Apakah ini Real Madrid seperti juga PDI Perjuangan yang sudah beberapa kali juara untuk Pilpres gitu kan? Dan sekarang ada
seorang pemain yang ingin merasakan juga rasa-rasa kemenangan itu di dalam sebuah pemilu, masuk ke PDI Perjuangan. Kan persis Mbappe ke Real Madrid tuh kira-kira analoginya. Tapi kan banyak orang seperti Coach Cecep katakan tadi, PDI Perjuangan nih kalau bisa sih. Tapi ini sekalian nanya, kader sendiri tuh ada nggak sih yang kuat untuk Jakarta sebenarnya? Itu rosternya kan udah kita buat. Nanti kita tunggu siapa itu dari roster itu yang paling fit lah untuk itu masuk ke lapangan. Yang penting tolonglah, jangan kita sudah sama-sama tahu. Don Carlo Ancelotti itu jangan terus-menerus dipanggil polisi. Itu karena itu nggak menarik kalau mendekati pilkada, begitu. Mana dompetnya Ancelotti ada taktik strategi lagi. Ya itu Pak. Benar juga ya, kalau tiba-tiba dipanggil, dilihat mana nih Ancelotti. Strateginya nggak menarik. Ancelotti bukan di Indonesia. Itu saya mau pakai di Barcelona nanti. Iya makanya. Bayar mahal enak aja. Oke, terima kasih banyak Coach Seno dan juga Kiper Seno. Coach Cecep, terima kasih banyak. Sama Coach Cecep. Sebenarnya sih kalau lu semua nonton di sini bocoran-bocoran halusnya tuh udah cukup banyak dari saya. Jangan gitu. Iya kan? Bocor halus tuh podcast lain. Ada. Oh gitu. Oh iya. Bocor lah pokoknya. Gua nggak dapat apa nih. Ya, oke, terima kasih banyak waktunya untuk Politik 442. Kita ketemu lagi dengan Coach Cecep dan juga dengan kiper andalan kita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah hadir di Politik 442. Jangan lupa komen, like, subscribe biar kita bisa terus tampilkan narasumber-narasumber yang pasti menarik obrolan Anda di ranah politik maupun apa yang lagi ramai dibicarakan di warung kopi dan lapangan futsal di dekat Anda. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.